Syari. Dahlia Sabira. Abdul Razi. Good morning today. Good morning, sir. How are you today? How are you? I am. How are you today? How are you today? Okay. Before start study, you must need to get spirit. Okay? Kita harus semangat. Jadi untuk semangat kita harus selalu mengucapkan I can do it. Oke? Dengan serta ya, ada berapa kali? 3 kali. Oke? Mari berdiri. Semua berdiri. Biar semangatnya lebih membara ya. Tangan kiri ya. Oke? I can do it. I can do it. I can do it. I can do it. Oke, sekali lagi. I can do it. I can do it. I can do it. Oke, please down. Ketika semangat pagi sudah membara, pasti perjalanan proses belajar akan terus semangat, ya. Mulai dari awal pembelajaran sampai akhir proses pembelajaran kita harus semangat. Tanpa ada semangat, ya, kita tidak akan konsen ataupun fokus dalam proses belajar. Oke, mari kita masuk ke materi. Sebelum ada menyusun berbagai kalimat, ya, berbagai nama. Jadi kalian harus belajar yang namanya sentence. Ya, we will make sentence. Kalian harus pertama harus melihat bahwa oh ini adalah kalimat. Oke, ini adalah pelajaran yang paling penting. Kalimat, kalimat, dan kalimat. Oke, sentence, sentence, and sentence. Jadi proses belajar yang dulu sudah paham ya bahwa kita wajib untuk buat composition. Ini adalah hal kebiasaan di kehidupan kita dalam bahasa Inggris. Gimana itu? Oke. Please you imagine and please you look. Yes. See the pictures. Oke. Tolong kalian perhatikan dan lihat apa ini. Ya, gambar-gambar itu. Perhatikan. The one pictures, yes, the one pictures, the second pictures, and the third pictures. Oke, ya, sudah ada di bayangan, sudah ada di otaknya. Apa ini? Yes. Oke, belum ini, belum ada pertanyaannya ya. Oke, berarti tidak tahu ya. Oh ini apa? Ya, pun. Ada yang ingin menjawab yang lain? Any have the answer? The other answer? Ada? Oke, ada yang mengatakan bahwa yang tadi surat undangan. Oke, tadi ada yang mengatakan surat undangan selamat. Ya, sudah boleh berikan pendapatnya. Ya, semakin banyak pendapat semakin bagus. Ya. Oke. Tiba. What do you think? Oke. Nah, nanti ada 3. Inilah pertanyaannya. What kind of the picture of the slide? Maka jawabannya adalah undangan apa tadi? Happy. Terus graduation. And the last, happy birthday. Oke. Bukan kapas ini ternyata. Bukan. Tapi undangan. Oke. Ulang tahun. Berarti dikasih undangan ulang tahun. Boleh kalau ulang tahun dikasih undangan sunah rasul? Gambar yang kedua. The second picture. Nanti tambah graduation. Itu kapan diberikan? Ya, lulus kuliah. Biasanya kalau di Aceh lulus kuliah ya. Kalau di luar sana nama SMA
SMA pun diberikan juga untuk merayakan kelulusan. Kita itu ada kartu undangan. Hari ini kita belajar tentang greeting card. Bagian-bagian dari greeting card itu apa saja? Ya, what the part of structure in the greeting card? Ya, strukturnya apa saja? Ya, bagaimana kita harus menulis tentang undangan tersebut? Kan lebih gaul. Sekarang terupdate kan, milenial kan. Jadi kalau memberikan undangan itu jangan lagi bahasa Indonesia atau bahasa Jamu. Using in English writing. Ya, gunakan dalam bahasa Inggris. Baca nggak bisa baca? Ini orang ya, udah yang bertanggal saja. Hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang apa? Ini ya. Oke, silakan dibaca adik Reza. Indikasi selamat itu ada pada Al-Quran. Ya, surah Al-Ahzab ayat ke 53. Silakan baca. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu waktu masuk masak. Tetapi jika kamu diundang maka masuklah. Dan bila kamu selesai makan, Bentuk greeting card, kartu undangan. Ya, pengetahuannya biar kalian bisa bahwa ini adalah greeting card. Kemudian bagaimana cara menganalisis greeting card dan menerapkannya. Kemudian keterampilan membuat kembali bentuk greeting card kartu undangan oleh peserta didik baik dalam tulis dan lisan. Yang seperti dibaca dan juga ditulis. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Kita hari ini fokus kepada tentang greeting card. Ya, jadi penilaian. Yang pertama sudah, ya. Apa aja yang tentang sikapnya? Berarti jelas ya. Ada percaya diri, kemudian ada santun, dan ada kerja. Jadi ada nanti kau bersama dengan kawan. Ya, pengetahuan juga. Menerapkan fungsi sosial seperti dan unsur kemasan teks, interaksi, transferan lisan dan bentuk greeting card. Yang sama. tingkat ada tingkat interaksi berikan ucapan selama rata-rata berarti kepada seseorang. Berarti greeting card itu adalah sesuatu yang disampaikan kepada orang lain, ya kan? Sesuatu yang disampaikan kepada orang lain, ya, berupa namanya baby born, ya. Ini ucapan selamat atas kelahiran, ya. Ini kartu ketika ada nabi seseorang untuk mengundang yang lain untuk acara syukuran, ya kan? Jadi kemudian sigor. Oke, biasanya yang penerima itu terletak di bagian atas sebuah undangan tersebut. Oke, kita akan berikan bentuk dari ini tolong lihat contoh bagian dan bentukannya. Ya. Tolong lihat bentuk bentukannya. Ya, ini bagi dulu dong Pak yang saya. Congratulations. High school. Graduation. You best friend. Hi. Ivan, please write. Please write. Dear Aziz. Dear Aziz, Congratulations. you are from my school. Your best friend. Your best friend, Mom. Okay. Elza.
Okay, please do it. Okay, the first picture. Okay, please. Okay, teman-teman. Ya, you write presentation about how Iqbal happy birthday. Okay, please read. Dear Alia, happy birthday. Alia, thank you for this invitation. I hope you are happy. You are your best friend and Okay, good. Tangan untuk Romeo. The following text in for question number 1 and 2. Artinya apa? Ya, ikutin ya teks yang ini untuk menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 1 sampai 4. Oke. Ya. Please di buku kalian ada yang komunikasi ada juga, di RKPD-nya ada juga. Oke, di RKPD-nya ada juga, setiap ini ada komunikasi di RKPD. Oke. Ini perhatikan barang. What kind of text? Apa jenis teksnya tadi? Oke, maju. Bal. Ya, ini skor. Oke, good. Ada yang ingin memprotes lain? Ada? Ada yang lain? What kind of the text? Yes. Letter, announcement, critical, or email? Jawabannya ada? Jawabannya apa? Greeting card. Oke, tangan tiba. Soal nomor 2. From whom the card is sent? Ya. Dari siapa kartu itu dikirim? Oke, Ma. Oke. Oke, ada yang ingin protes? Ada yang ingin mengklarifikasi? Ada? 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 From who the card is sent? Ada? Kata-kata itu. Kalau ingin menjawab, coba diingatkan aja lagi. Ada lain? Rumah donasi, oke. Let's go. From who the card is sent? Tolong perhatikan di sini kalian. Ya. Ya. From whom the card sent? Dari siapa yang pengirimnya? Pengirimannya itu adalah dari paling bawah. Your best friend, pengirim, sender. Jawabannya adalah Pak Li. Siapa yang betul ya? Rumah. Oke, tepuk tangan untuk Pak Guru. Cukup. Berarti pahaminya. Oke, jadi kita ambil kesimpulannya bahwa greeting-card atau kartu ucapan adalah kartu yang berisikan ilustrasi untuk memberikan ucapan selamat atau rasa prihatin. Ya, kemudian ada beberapa jenis greeting-card. Ada ya, seperti tadi greeting-card ada beberapa jenis. Kalian sudah paham. Kemudian fungsinya sebagai media atau dokumen untuk mengundang orang lain. Oke. Kemudian greeting-card atau kartu yang memiliki struktur seperti bagian penerimaan sifat, bagian body dan bagian pengirim sender. Berarti ada 3 bagian kan? Oke, yang di atas adalah apa namanya? Yang pengirim yang untuk dikirim, sama apa namanya? Receiver. Kemudian yang bagian tengah apa namanya? Body. Dan yang pengirim apa namanya? Sender. Oke, itu yang kalian pahami. Ketika
nanti kalian melihat sebuah tingkat, yang harus kalian pahami adalah yang di atasnya itu adalah yang menerima, receiver. Kemudian yang di tengahnya adalah body, dan yang terakhir adalah sendernya. Itu yang harus dipahami ketika melihat sebuah greeting card tersebut seperti ini. Berarti kalian sudah memahami yang mana bagian pengirim, ya, yang mana bagian yang menerima, dan mana yang bagian bodinya. Oke, jadi sudah paham ya? Oke, sekali lagi sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, oke, Bapak akan mengatakan bahwa selanjutnya kita juga belajar tentang ya greeting card, tapi proses pembuatan yang model lainnya. Sambungan tentang greeting card juga. Materi selanjutnya adalah tentang greeting card, tapi menunjukkan jenis-jenis pembuatan yang beraneka ragam. Oke, mungkin bisa juga kalian searching di internet ya, greeting card yang bagus ya, bisa kalian lihat. Oke, yang kalian pahami adalah belajar bahasa Inggris itu tidak sulit. Yang penting kalian mau. Sekali lagi kita mari ucapkan I can do it. Sekali lagi mari. Ayo. I can do it. I can do it. I can do it. Okay, thank you for your attention today. Thank you for your focus and concentration today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan program supervisi yang sudah dilaksanakan pada beberapa saat yang lalu. Supervisi ini merupakan instrumen untuk penilaian terhadap guru dalam penerapan kurikulum ke-13 yang dilaksanakan dalam hal proses belajar mengajar. Tujuan dari supervisi ini adalah untuk menilai para tenaga pengajar ataupun guru dalam hal memberikan metode, dalam hal memberikan materi-materi dalam proses belajar mengajar sesuai dengan tahap-tahap ataupun langkah-langkah yang sudah tersistematis di dalam kurikulum 13 tersebut. Manfaat dari supervisi ini adalah agar guru-guru dapat melihat bagaimana kekurangan metode yang sudah dilakukan, agar materi yang ingin disampaikan itu dapat diterima oleh guru sehingga terciptanya proses belajar mengajar yang menyenangkan dan juga bergembira kepada peserta didik sesuai dengan harapan dari kurikulum 13 tersebut. Harapan saya sebagai guru pelajaran bahasa Inggris ke depannya bahwa dari hasil supervisi ini akan tercipta metode-metode ataupun strategis dalam proses belajar ke depannya sehingga proses pembelajaran di MCN 2 Aceh Selatan ini lebih mendapatkan terobosan dan inovasi yang lebih unggul dan hebat. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepala madrasah, juga kepada supervisor yang sudah melakukan supervisi kepada saya dalam hal proses pelajaran sehingga menjadi pembelajaran bagi saya guru pelajaran bahasa Inggris agar memberikan sebuah inovasi ke depannya sehingga saya terus belajar untuk mengembangkan metode ataupun strategi pembelajaran sehingga menciptakan MCN ini lebih unggul, lebih cerdas, dan lebih hebat. Dan ada juga satu hal lagi bahwa hasil dari proses pembelajaran ini, kemudian dari metode ini bisa tercipta, bisa dihasilkan prosesnya ini seperti kita lihat pada ujian sekarang ini, sehingga nilai yang didapatkan anak lebih meningkat. Karena apa? Hasil supervisi ini untuk memberikan perubahan kepada hasil proses pembelajaran tersebut.